Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang tipe-tipe pembuluh angkut, proses pengangkutan air dan garam mineral, dan jaringan penyusun pada organ tumbuhan. Yang pertama kita akan membahas tentang tipe-tipe berkas pengangkut. Nah, untuk tipe berkas pengangkut ini penting karena nantinya dapat digunakan untuk membedakan anatomi dari organ tumbuhan dikotil maupun monokotil. Berdasarkan letak xilem dan phloem, berkas pengangkut dibedakan menjadi 3 tipe dasar, yaitu yang pertama adalah tipe kolateral, kemudian ada tipe konsentris, dan ada tipe radial. Yang pertama adalah tipe kolateral. Ciri khas dari tipe kolateral ini yaitu xilem dan phloemnya itu terletak berdampingan. Ya, jadi phloemnya itu berada di luar, sedangkan xilemnya itu berada di dalam. Untuk tipe kolateral itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu kolateral terbuka, kolateral tertutup, dan bikolateral. Nah, perbedaannya apa dari ketiga tipe ini? Kalian bisa lihat di gambar ya. Jika antara phloem dan xilem itu terdapat kambium, maka disebut sebagai kolateral terbuka. Contohnya kita temukan pada tumbuhan dikotil dan gymnosperme. Kemudian, jika antara xilem dan phloem itu tidak ada kambium dan di antara xilem dan phloem itu dihubungkan oleh jaringan parenkim, maka disebut sebagai kolateral tertutup. Kita bisa temukan pada tumbuhan monokotil. Nah, apabila letak dari xilem dan phloem dari urutan luar ke dalam, yaitu ada phloem luar, kemudian kambium luar, kemudian ada xilem, kemudian kambium dalam dan phloem dalam, maka itu disebut sebagai tipe bikolateral. Biasanya kita bisa temukan pada tumbuhan dikotil ya, famili Solanaceae atau terong-terongan seperti misalkan cabai, kemudian tomat ataupun terong ya dan kentang. Tipe yang kedua adalah tipe konsentris ya. Namanya juga konsentris berarti ada yang di tengah ya. Ciri khasnya berarti apabila ada xilem dikelilingi oleh phloem atau sebaliknya ya. Apabila xilem itu berada di tengah kemudian dikelilingi oleh phloem seperti yang ada di gambar, maka disebut sebagai tipe konsentris amfikribal. Ya, contohnya kita temukan pada tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta. Kemudian, apabila phloem itu berada di tengah dan dikelilingi oleh xilem, maka disebut sebagai tipe konsentris amfifasal. Ya. Contohnya kita temukan pada tumbuhan Liliaceae seperti misalnya bawang-bawangan, kemudian lidah buaya, ataupun tumbuhan bunga lili dan tulip. Tipe yang ketiga yaitu adalah tipe radial ya. Nah, ciri khasnya yaitu apabila letak xilem dan phloem itu bergantian sesuai dengan jari-jari lingkaran ya. Biasanya kita temukan pada akar monokotil. Yang kedua, kita akan membahas tentang bagaimana air dan garam mineral itu diangkut ya dari tanah. Nah, proses pengangkutan pada tumbuhan ini itu ada 2 cara. Yang pertama adalah proses pengangkutan ekstravaskuler dan kemudian yang kedua adalah intravaskuler. Untuk pengangkutan ekstravaskuler ya, ekstra itu berarti di luar, vaskuler itu adalah pembuluh angkut. Jadi merupakan proses pengangkutan di luar pembuluh angkut. Ada 2 cara, yaitu yang pertama simplas dan yang kedua adalah apoplas. Jadi lebih mudahnya itu simplas adalah melewati bagian yang hidup dari sel dan apoplas itu adalah bagian yang mati ya dari sel. Nah, untuk transportasi simplas itu merupakan pengangkutan air beserta zat-zat terlarutnya dari sel ke sel melalui sitoplasma dan melewati plasmodesmata. Jadi urutannya yaitu dimulai dari sel-sel rambut akar ya, kemudian ke sel-sel parenkim korteks, kemudian menuju ke endodermis, kemudian ke perisikel, ke silinder pusat, dan akhirnya ke xilem ya. Nah, perlu diingat pada sistem transportasi simplas ini perpindahan air tanah ya terjadi secara osmosis dan transport aktif ya.
Dan kecepatan airnya itu juga lebih rendah ya, karena hambatan untuk melewati sitoplasma itu lebih besar. Kemudian untuk yang kedua itu adalah transportasi apoplas, merupakan pengangkutan air dan zat terlarut melalui ruang antar sel ya, atau melalui celah antara dinding sel dengan membran plasma. Sebenarnya untuk transportasi apoplas ini lebih bebas hambatan ya, karena melewati ruang-ruang antar sel. Namun transportasi apoplas ini tidak dapat melewati endodermis karena di situ terhalang oleh pita Kaspari atau Kasparian strips ya. Jadi pita Kaspari ini tersusun dari zat suberin ya atau lilin yang impermeable ya, atau tidak bisa dilewati oleh air, sehingga air yang menuju ke endodermis nantinya akan ditransport secara simplas ya melalui sel-sel peresap ya. Jadi nantinya akan beralih ya menggunakan transportasi simplas. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pengangkutan intravaskuler ya. Jadi kelanjutannya dari proses ekstravaskuler. Nah, proses intravaskuler ya adalah proses pengangkutan zat melalui berkas pembuluh angkut ya, xilem dan phloem. Jadi tadi air dan zat terlarut yang sudah sampai ke xilem akar ya akan diteruskan menuju ke xilem batang, kemudian menuju ke xilem tangkai daun, kemudian ke xilem tulang daun, dan menuju ke mesofil daun. Nah, di mesofil daun inilah terjadi proses fotosintesis ya yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, seperti yang kalian ketahui, hasil fotosintesis akan diedarkan ke seluruh bagian tanaman ya. Untuk glukosa sendiri nantinya akan dibawa oleh pembuluh phloem ya. Kemudian untuk oksigen itu akan dikeluarkan melalui stomata ya, dan kemudian untuk air ataupun sisa metabolisme itu nanti akan dikeluarkan melalui proses transpirasi. Ya, itulah tadi bagaimana proses pengangkutan air dan garam mineral ya pada tumbuhan. Next video kita akan mempelajari tentang organ tumbuhan. Terima kasih dan salam biologi.